lebih pilih emas atau saham? Gua termasuk tipe orang yang tidak melihat emas itu sebagai investasi ya. Gua nggak terlalu suka dari emas adalah emas itu kan dia nggak menghasilkan cash flow kan. Mhm. Jadi dia cuma ya barang aja emas. Tapi ketika lo beli saham perusahaannya bertumbuh, dia bisa ngasih dividen, tambah gede lagi. Jadi alhasil lo punya potensi cash flow lo lebih gede ke depannya. Kalau sekarang anak muda nih Mas Fat ya banyak yang kita borong-borong nih beli emas gitu ya, antam setelah naik gitu ya. Jangan lupa itu naik ketika masa resesi terjadi. Tapi nanti kalau ketika normal lagi dia turun. Saya 100% saham. Malah gue baru tahu kalau emas tuh bukan investasi. Hai semuanya, apa kabar? Masih kembali lagi di Masa Sih Podcast. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar dan juga Mas Fat. Halo. Dan masih ada Om Lukman. Makasih loh Om masih di sini. Sama-sama Dinda, it's pleasure ya bisa gabung di sini lagi di Masa Sih Podcast. Oke, thank you. Ready for the next question? Of course. Of course. Kayak WWE. Lah dong. Kita sempil-sempil dikit bahasa Inggris soalnya Om Lukman lulusan Anak Jaksel. Oh, Jaksel ya. Kalibata. Which is Which is gue Kalibata dulu. Oke. Oke, masih dalam rangka milih dan memilih. Hari ini gue pengen tanya mengenai lebih pilih emas atau saham. Karena apakah perhitungannya cuman perlu ngelihat risk profile kita sendiri, Oke. kayak kita konservatif atau agresif, that's it, atau ada analisis lagi sih? Nah, dari Om Lukman dulu deh. Gue termasuk tipe orang yang tidak melihat emas itu sebagai investasi ya. Oh oke, Betul ya. menarik. Makanya kalau tadi dibilang dilihat ada konservatif atau agresif, sebenarnya emas nggak bisa dikategorisasikan yang itu karena kan emas itu sebenarnya aset nilai lindung untuk menjaga hasil kita dari inflasi. Sedangkan kalau investasi itu memang sesuatu yang digunakan untuk melawan inflasi atau melebihi inflasi. Oh oke. Ya. Nah, memang emas itu naik cukup tinggi ketika ada resiko-resiko ekonomi yang cukup signifikan. Misalkan kalau ada perang, kemudian kalau ada krisis-krisis, sehingga orang memburu aset tersebut. Jadi kalau dibilang apakah melihat resiko agresif atau konservatif, itu sebenarnya emas bukan investasi sih kalau dari kacamata gue sih. Oh, malah gue baru tahu kalau emas tuh bukan investasi. Nah, Oke. Sumber gimana sama Mas Fat? Tadi saya mau nanggapin dulu ya. Pertama katanya itu nilai lindung. Iya. Itu belut maksudnya bukan? Kalau lindung itu belum. Oke. Oh, mereka kiri ya. Iya, gue gak ngerti kan. Mereka kiri ya. Simply gini, kalau gue suka berpikir apa sih tujuan kita taruh duit? Kita punya duit nih 1 miliar gitu ya. Mau taruh di mana aja nih instrumennya gitu lah. Emas itu hedging, lindung nilai. Jadi kalau ada anu-anu gempa kita geser. Duit itu tidak hilang. Duit itu pindah dari aset satu ke aset yang lain. Tapi kalau ditanya aku personally, jadi pasti saya pilih saham. Pasti. Kenapa saham? Karena saham I think sebenarnya itu tergantung sama risk profile gitu ya. Tapi kalau saham itu memang resikonya besar, tapi jangan lupa resiko sama return inline. Jadi saya memang orang yang punya risk profile yang agak agresif. Saya lebih pilih yang beresiko besar sehingga menghasilkan return besar dibanding sama emas. Emas itu kalau kita lihat kalau sekarang anak muda nih Mas Fat ya banyak yang kita borong-borong nih beli emas gitu ya, antam setelah naik gitu ya. Jangan lupa itu naik ketika masa resesi terjadi. Tapi nanti kalau ketika normal lagi dia turun. Jadi memang itu sih tinggal timingnya aja. Tapi kalau tanya gimana pilih emas apa investasi saham, saya 100% saham. Oke, kalau Mas Fat gimana, lo setuju nggak? Kalau gue yang nggak terlalu suka dari emas adalah emas itu kan dia nggak menghasilkan cash flow kan. Jadi dia cuma ya barang aja emas. Tapi ketika lo beli saham perusahaannya bertumbuh, dia bisa ngasih dividen, tambah gede lagi. Jadi alhasil lu punya potensi cash flow lu lebih gede ke depannya. Lu bisa bayangin misalnya perusahaan A tadinya labanya 10 miliar tahun ini, dia bagiin 30% jadi dividen 3 miliar. Tahun depan dia tumbuh, labanya jadi 20 miliar. Yang tadinya ngasih dividen 3 miliar sekarang jadi 6 miliar. Terus bertumbuh. Jadi alhasil lu punya potensi cash flow yang bertumbuh. Nah, kalau emas tadi seperti dijelasin sama Om Lu sama siapa namanya? Jimmy. Jadi dia emang biasa dipakai untuk hedging lindung nilai. Cuma ada juga mereka yang menggunakan emas itu ya kalau ditarik jangka panjang memang dia
berpotensi memberikan return juga Oke. gitu ya. Cuma ini perspektifnya aja nih harus dikasih lihat nih. Yang satu menghasilkan cash flow, yang satu emang ya lu berarti berdoa dunia tuh nggak akan pernah aman sih kalau misalnya. Iya. Jarang banget ya jawabannya sepakat gini, semuanya bintang tamu. Atau sepaket? Justru gue mau tanya lu tim emas apa tim saham? Emas. Ah, Iya dong. kenapa lu milih emas? Tau nggak kenapa dulu almarhumah nyokap gua Ah. itu kalau beli emas di Paseban. Apa tuh pasar? Paseban tuh di dekat Oh, oke. Kuitang situ. Pasar ya berarti ya di pasar Apa namanya? Keramat tuh. Kayak Toko emasnya punya tagline gitu, berhias sambil menabung. Ngeri betul. Itu cewek-cewek dulu ibu-ibu gitu kan, jadi beli emas, beli segala macam. Itu memang tadi ya nih lindung nilai gitu ya, supaya tapi masih bisa dipakai kan. Iya, Kayak betul. orang kayak orang Madura, orang Makassar tuh kan emasnya ibu-ibu banyak banget Benar. gitu loh. Setuju. Jadi kalau tanya di mana itu arah mana ke situ Bu gitu karena emas Iya. banyak gitu kan. Teroncong ya. Digoyang-goyang Tapi gitu. pertanyaannya kalian punya emas? Nih, Eh, kalau gue pribadi gue enggak sih. Enggak. Artinya punya anak ya hadiah Oke, nggak punya sama sekali. Om enggak Lukman punya. punya emas digital dalam bentuk maupun emas. tabungan emas. Betul ada tabungan emas ada. Yang dilakukan setiap bulan dipotong gitu dari rekening. Oh, jadi kayak auto debit gitu ya? Auto debit ada. Kalau Mas Fat enggak. nggak punya sama sekali. Iya. Nah, menarik. Kenapa Om Lukman dengan perspektif itu milih punya emas? Tetap. Sebenarnya yang pertama kita bicara diversifikasi ya, yang Oke. pertama itu. Kemudian juga yang kedua selalu berpikir bahwa kadang-kadang ada aset yang memang harus kita miliki sekedar untuk menjaga tadinya. Tapi bukan menjadi tadi yang disampaikan oleh Pak, bukan jadi major komponen untuk Oke. Income. Oke. Itu perspektifnya. Tapi sebenarnya gue mau komen deh. Bukan. Gue mau komentar Dinda. Dinda ini kan paling muda di antara kita ya. ya. Terus Iya. kenapa malah emas gitu loh? Karena emas itu menurut gue ya khusus buat emak-emak gitu loh. Dan Ya, kok gua- ada pakai aksesoris emas juga. Gue suka Iya. emak-emak sih. Jadi kayak ya udah. Karena benar tadi bisa dipakai. Oke. Terus kayak menjadi kepuasan pribadi Ini aja. kalau udah bahas kepuasan panjang ya. Kalau punya uang nih disisihin yang bisa dipakai juga, bagus juga, ganti-ganti juga, tetap fashion juga, tapi tetap bisa nanti kalau dijual Oke. bisa naik Tapi kan kalau dari sisi untungnya. likuiditas nih, gue ngomongin ya likuiditas bos ya. Iya sih. Memang saham itu ada, lu tadi kan bilang pasti naik, apa relatively naik gitu ya. Tapi kalau lagi bukan kalau si saham. Jadi kalau lagi jebol bisa jebol. Tapi kalau emas itu kalau udah nggak musim itu nggak liquid banget tuh. Jadi kalau saham itu kita bisa jual beli butuh duit ya, itu tinggal jual kiri dapat duit, so cash flow kita Tapi kan sehat. kalau koleksi cincin emas di toko emas manapun juga pasti dibeli juga sama mereka. Tapi at very low price Iya nggak? kan? Enggak, ya harganya Iya. mungkin harganya nggak sebagus kalau lagi rame. jembatani ya. Jadi dalam arti gini, kalau emas itu memang tidak untuk jangka pendek. Karena kalau ketika kita misalkan let's say hari ini kita Oke. besok kita jual itu udah baru Nah, iya. selisih harga jual harga beli kan udah beda tuh. Apalagi perhiasan kan. Persen kan, di atas 10% gitu kan. Jadi Oke. memang kalau untuk long term emas itu bisa lah jadi nilai lindung. Tapi kalau untuk spekulasi jangka pendek itu jangan. Oke. Misalkan sekarang beli gitu kan karena lihat LM lagi naik, Iya. seperti itu terus kita beli pas besok kita jual kita udah langsung rugi 10% karena kan sisi ada spreadnya harga itu kan. Enggak, soalnya gini, itu sekarang ini orang tuh banyak anak-anak muda tuh berbondong-bondong membeli emas. Ada FOMO, fear of missing out, bahwa nanti ini emas terus naik nih. Terus kemarin ada kalau saya JP Morgan apa Morgan Stanley 4.000 emas gitu ya. Terus everybody start to buy gold gitu loh. Padahal nih tadi yang Om Luka bilang ya, yang paling penting adalah tenor investasi. Kalau emas itu sebenarnya bukan buat buy and sell in term gitu loh. Please bear in mind bahwa itu adalah long term investasi. Mungkin itu aja sih yang mesti dibenerin. Oke, pertanyaannya tadi Om Lukman kan ngomongin tentang diversifikasi. Om Lukman melakukan itu dengan perspektifnya. Kenapa kalian berdua nggak mikir diversifikasi di emas juga? Why? Mereka berdua tipe all in. Nah, kalau gue kenapa gue nggak beli emas? Gengsi aja lah. Gengsi sih kenapa? Gini, kalau risk profile-nya besar, risk profile kita tinggi nih, artinya gue risk taker gitu ya. Nggak mau yang tanggung-tanggung gitu loh. Emas itu cuma buat hedging, sama kayak kita beli bonds, obligasi. Udah lu dapat fixed return gitu ya. Kemungkinan turunnya emas itu lebih sedikit ketimbang turunnya saham. Tapi jangan lupa kemungkinan naiknya saham itu jauh lebih besar gitu loh. Jadi kalau kita, tapi balik lagi nih Om Fat ya ke cash flow ya. Asumsi investasi itu adalah uang dingin. Jadi nggak ada nih uang istri belanja, anak sekolah nggak ada. Kita punya uang idle, terus gue taruh di mana gitu loh. For sure gue taruh investasi di saham.
Oh, balik lagi ke investasi. Berarti bener dong pertanyaan gue tadi, kalau in terms of diversifikasi, berarti balik lagi ke risk profile-nya. Kayak kalian mau nggak diversify ke hal-hal yang mungkin kalau kata Mas Umar nanggung atau apa, berarti itu balik lagi pertanyaannya ke risk profile dong? Sebenarnya juga satu masalah risk profile, karena gini kan, tadi yang udah disampaikan, Fat sebelumnya ya. Mhm. Jadi ketika orang itu semakin muda, harusnya, dia karena tahu potensi untuk mendapatkan income juga masih panjang gitu ya, Iya, betul. dia harus mencoba kita sebut riskier aset ya, Betul. saham, kripto, seperti itu. Tapi ketika kita umurnya sudah mungkin kepala 4, kepala 5, itu memang harus, cenderung juga mengalokasikan ke aset-aset yang sifatnya, non risky, bukan non risky, sedikit less riskier. Less risky. Oke. Kayak obligasi, kayak saham, seperti itu. Bahkan ada teori portfolio yang paling sederhana, sebenarnya umur kita itu adalah persentase dari kepemilikan fixed income kita gitu loh. Jadi contoh, Oh. umurku 52 tahun gitu ya, maka 52% investasiku harus dalam bentuk obligasi. Oh iya, Oke. gue pernah dengar itu. Ya kan, Jadi tapi kalau umurnya masih 23, artinya lo jangan duit lo semua lo cemplungin di obligasi karena Iya, sayang gitu. betul. ada juga yang persentase kepemilikan saham, jadi 100 dikurang umur kita. Heeh. Jadi kayak misalnya kalau gue 25, 100 kurang 25, 75% harus Betul. kepemilikannya di saham gitu kan? Oke. Ya. Itu namanya bond age, itu apa, portfolio. Jadi kalau lu Hmm. umur 25, 75% di saham, kalau cut loss jegrek market jebol, ya lu masih Tapi katanya punya itu gue bacanya. biasa yang bisa bijak nih Mas Fat. Monggo Mas Fat, Iya, Mas. bisa dikasih ulasan. Oke, kalau misalnya tadi balik lagi, kalau misalnya tadi masalah ngomongin diversifikasi, lu jadi akan jadi panjang. Ketika lu hanya memperdebatkan yang emas sama saham, tadi kan udah dijelasin kan, kalau misalnya emas dia sebagai lindung nilai, saham ya untuk tertentu dia bisa terus bertumbuh juga. Iya. Hmm. Nah, ketika misalnya tanya, kenapa kok kita nggak berpikiran taruh di emas juga? Baik lagi, buat gua ketika gua ngerasa keadaannya itu nggak favorable atau gua nggak ketemu saham yang bagus, gua akan prefer ditaruh di cash instead of gua taruh di emas. Karena cash itu nanti gue bisa langsung gue beliin saham lagi, gitu loh. Jadi Gue suka nih. jadi sebenarnya Kalian tim ya. setiap orang itu Hari dia ini. punya cara manage likuiditasnya. Nah, kalau misalnya tadi lu ngomongin masalah emas, tadi seperti Om Luka bilang benar. Iya. Kalau lu cuma beli terus besok lu jual emasnya apalagi perhiasan, udah pasti lu akan loss. Karena kan emas perhiasan itu kan ada biaya leburnya juga kan. Dia Betul. nggak bisa lu beli 2 juta besok lu jual 2 juta 100 nggak mungkin. Kecuali harga emasnya naik signifikan gitu ya. Jadi Iya. lu harus perhatiin juga. Dan tadi seperti yang misalnya lu harus cari tahu juga harga emas naik tuh sekarang tuh karena apa sih? Jangan kita beli tapi kita nggak tahu nih dasarnya apa. Salah satu yang bikin harga emas naik kencang itu salah satunya adalah bank sentral di dunia ini banyak banget yang belanja buat naruh reserve-nya mereka. Jadi ketika nanti mereka ngerasa gue udah cukup lah reserve gue sementara ini, itu udah pasti demand akan drop signifikan. Jadi lo harus cari tahu juga nih buat teman-teman juga yang mungkin beli emas, kenapa ya gue beli emas nih, kenapa nih harga emas nih naik gitu loh. Itu harus lihat juga. Dan satu lagi lo harus ingat bahwa orang Indonesia itu ngelihat antrian bukannya dia mundur, dia malah ikutan antri. Benar. Nah, itu lo harus hati-hati ketika fenomena itu muncul. Itu aja. Benar. Om, gue tambahin satu Om. Nah. Emas itu kalau dalam ilmu ekonomi mencerminkan kekhawatiran. Jadi ketingginya harga emas artinya kekhawatiran dunia akan ekonomi itu naik. Jadi kita menuju resesi, emas akan tinggi. Sebaliknya, kalau ekonomi membaik, yang naik itu harga minyak. Itu yang kita tahu dari ilmu keuangan. Hari ini menarik banget. Apa, Mat? Minyak wangi, Minyak gosok. Biasanya sih minyak angin. minyak samin. Sama satu lagi ya. Jadi ketika harga emas tuh naik kencang, ada fase di mana ketika ekonomi benar-benar dia drop signifikan, orang akan balik apa? Ke cash lagi karena kan lu kan pasti butuh untuk transaksi itu juga harus pikirin juga fase-fase ke sana. Kalau kita belajar ekonomi sih biasa nomor 1 tuh cash is king. Kalau anak ekonomi biasa tahu tuh. Cash is king. Oke, menarik banget. Thank you guys. Jadi gitu ya teman-teman. Ternyata ini hal yang baru juga buat gue, bahwa ternyata emas itu bukan investasi, tapi emas itu adalah lindung nilai. Ya. Gitu ya. Jadi oke, thank you guys. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Terima kasih.